Bab 523. Pil Alam Kong Ming. Sambil memaki, Harley telah melangkah ke dunia kecil. Melihat ke matanya, Harley melihat Yoshon Lei berdiri di sana seperti lembing. Tanpa basa-basi lagi, Harley melangkah maju dan menendangnya. Jika bukan karena Harley meremehkan kekuatannya terlalu banyak, dia tidak akan terhempas oleh pukulan, dan justru karena inilah muncul omong kosong di belakangnya. Namun, setelah melampiaskan, Harley masih dalam suasana hati yang baik. Kengerian Yoshon Lei jauh melampaui harapannya. Dengan pembunuh sebesar itu di tangannya, layak untuk dipukul orang. Karena sangat hebat, mari buat beberapa lagi. Harley buru-buru menyimpan Yoshon Lei, lalu mengeluarkan tas penyimpanan lagi. Namun saat dibuka ternyata bahan yang dibutuhkan untuk membuat segel mantra sudah habis. Sepertinya kita harus menunggu Dono Huang mengirimkan materi. Harley menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan mengeluarkan 3 resep pil spiritual yang Dono Huang temukan untuknya. Pil spiritual, pil penempat tulang. Melihat 2 resep pil spiritual 3 pola, Harley memegang resep pil spiritual di tangannya. Apa yang dia lihat adalah 4 karakter besar yang tulisannya kacau, Pil Alam Kong Ming. Pil Alam Kong Ming, Harley bergumam, lalu menatap resep pil dan dengan hati-hati memikirkannya. Setelah membacanya, mata Harley berkilat cerah, begitu mendominasi. Jangan menyalahkan Harley untuk ini, hanya karena efek dari pil Alam Kong Ming ini luar biasa. Jika meminumnya, ada kemungkinan 80% bahwa Master Alam Kong Ming surga ke-8 bisa maju ke Alam Kong Ming surga ke-9. Pil spiritual ini sangat bagus. Menyentuh dagunya, Harley tersenyum. Segera, dia menuang isi tas penyimpanan, rumput spiritual dan bunga spiritual pun terbang keluar. Dono Huang sangat andal dalam pekerjaannya. Dia tidak hanya menemukan resep pil untuk Harley, tetapi dia juga menyiapkan banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatannya. Mulai dengan raungan dari Harley, dia mengeluarkan tungku ramuan hitam pekat. Api spiritual dimasukkan ke dalamnya, yang segera terbakar, dan kemudian rumput spiritual dilemparkan ke dalamnya. Gerakan Harley tidak hanya teratur, tetapi juga sangat terampil, jiwa alam bumi. Bahkan jika dia tidak pernah menyempurnakan pil spiritual ini, dia pada dasarnya tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Bang! 3 jam kemudian, dengan dengungan tungku pil, asap hitam keluar. Harley gagal membuat pil untuk pertama kalinya. Belajar dari pengalaman kegagalan pertama, Harley mengaktifkan api spiritual lagi. Itu jauh lebih cepat daripada pemurnian pertama. Tidak tahu kapan, di dunia kecil ruang angkasa, aroma obat yang kaya mulai melayang, dan setiap kali pil obat terbuat, itu akan disertai dengan berbagai fenomena. Pergantian siang dan malam, siklus matahari dan bulan. 3 hari berlalu dengan tenang. Harley sudah tergeletak di tanah dengan lemah, seperti anjing mati, ekspresinya dekaden dan lelah, dan dia tidak bisa bertahan lagi. Namun hasil dari 3 hari ini masih luar biasa. Ada 5 pil yang masing-masing memiliki 5 pola dan masing-masing adalah pil spiritual kelas atas. Jika Lewi dan ada di sini, dia pasti akan terpana. Jiwa alam bumi ternyata bisa membuat pil spiritual pola 5. Ketahuilah, betapa sulitnya memurnikan pil spiritual 5 pola. Kompleksitasnya puluhan kali lebih sulit daripada 4 pola pil spiritual, tetapi Harley begitu hebat. Jika jiwanya sudah maju ke tingkat langit, maka akan sangat menakjubkan. Tapi omong-omong, dia adalah Dewa Pil, akan sangat menyayangkan gelar ini jika tidak kemampuan apapun. Adapun pemurnian pil, jiwa naga leluhur pil dalam lautan kesadaran juga banyak berkontribusi. Kekuatan jiwa leluhur pil membantu dengan menanggung sebagian dari tekanan.
Dengan cara ini, Sekte Yan Huang akan memiliki 5 lagi Master Alam Kongming Surga ke-9. Memegang pil spiritual 5 pola ini, Harley tersenyum puas. Jika pil ini dimurnikan per biji sehari, itu akan menjadi membuat alam Kongming Surga ke-9 per hari. Harley mulai menghitung dengan jarinya, dan semakin dia menghitung, semakin cerah matanya. Namun, ketika dia memikirkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia, dia tidak bisa menahan batuk kering. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Rumput spiritual dari pil spiritual ini sangat sulit ditemukan. Jika 1 atau 2 jenis tidak tersedia, maka itu adalah pekerjaan yang tidak berguna. Rumput spiritual, rumput spiritual, rumput spiritual. Harley mulai menatap pintu ruang, berharap Dono Huang bisa datang di detik berikutnya dengan rumput spiritual di tangannya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Harley melipat tangannya, bersandar pada pohon buah spiritual, dan segera tertidur. Langit malam itu dalam, bintang-bintang pecah seperti debu. Jelvin Zong yang bernapas bersila di istana bawah tanah di Sekte Yan Huang, membuka matanya dan tersenyum pada Cantika yang baru saja masuk. Dia tersenyum dan berkata, "Adik seperguruan, apakah kamu ada perlu dengan aku?" "Ada informasi dari Nancu, tapi aku tidak tahu apakah aku harus memberitahu Harley." Cantika datang perlahan. "Informasi apa? Bicarakan saja." 2 bulan yang lalu, instruktur Sekte Heng Yue mengundurkan diri dari jabatan sebagai instruktur Sekte Heng Yue dan meninggalkan Sekte Heng Yue, kata Cantika perlahan. Setelah dia, banyak tetua Sekte Heng Yue meninggalkan Sekte Heng Yue berturut-turut. Selain itu, banyak murid seperti Karaf Li, Yogini juga pergi satu demi satu. Mungkin karena Zhen Yi, kelompoknya Andreas yang disingkirkan. Jelvin Zong merenung dan menatap Cantika lagi, tapi tidak apa-apa. "Pergi ya pergi saja, apa yang tidak bisa kamu ceritakan pada Harley?" "Masalahnya tidak sesederhana itu, kakak seperguruan." "Oh." Setelah Andreas dan yang lainnya pergi, seorang master misterius terus mengejar mereka, kata Cantika sambil menyerahkan slip giok kepada Jelvin Zong. Jelvin Zong mengerutkan kening, mengambil slip giok, dan menghancurkannya dengan satu klik. Segera, paragraf informasi diatur di udara dalam bentuk kata-kata. "Lensi Sekte Heng Yue, diburu, tidak diketahui keberadaannya." Winston Hu Sekte Heng Yue, dikurung di kandang anjing, dijemur selama 9 hari 9 malam, dan dibuang ke laut pemakaman. Sekte Heng Yue, Pandi Huo, kakinya patah dan urat tangannya putus. Sekte Heng Yue, Yunani Xie, matanya dicungkil dan dilemparkan ke hutan monster. Sekte Heng Yue, Dikipang, dipaku mati ke tebing Wanggu dengan tombak. Sekte Heng Yue, Andreas Yang, tertusuk dadanya dengan tombak dan menghilang. Sekte Heng Yue, Heng Qifeng, dipotong satu lengannya oleh pedang. Master Daoxuan, Sekte Heng Yue, ditembak di mata kirinya dengan panah, hidup dan matinya tidak diketahui. Sekte Heng Yue, Freddy Su, dihapuskan seluruh kultivasinya. Jelvin Zong tidak tahan untuk membacanya lagi. Dia menyimpan teks intelijen dan menatap Cantika. "Kamu mengatakan seorang master misterius, dari mana asalnya?" "Penjara darah. Penjara darah. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" "Didirikan oleh inang Sekte Heng Yue, Zhen Yi." Cantika berkata, "Setelah Andreas dan yang lainnya pergi, Zhen Yi menjadi wakil instruktur, lalu ia mengumpulkan sejumlah besar master entah dari mana dan membentuk penjara darah. Selain penjara darah, Sekte Zheng Yang, Sekte Qing Yun, keluarga Xinjiang Selatan, keluarga Wang dari daerah Sungai Utara juga pada dasarnya berpartisipasi dalam pengejaran Andreas dan yang lainnya."
Omong-omong, Cantika memandang Jelvin Zong, kakak seperguruan, apakah kita harus memberitahu Harley Ye tentang ini? Tahan dulu. Jelvin Zong menarik napas dalam-dalam. Dengan temperamennya, dia pasti akan menyerang balik ke Nancu ketika dia tahu, begitu banyak kekuatan, begitu banyak master, dengan kekuatan Sekte Yan Huang saat ini, pergi ke sana tidak berbeda dari kematian. Bersambung. Bab 524. Ada orang sedang menungguku. Master Suci, orang-orang dari keluarga bangsawan Sekte Langit ada di sini. Di pagi hari, ketika Harley Ye masih tertidur lelap, suara seperti itu datang dari luar. Mendengar ini, mata Harley Ye berbinar, berbalik dan melompat, sialan. Aku berharap sekian lama, dan akhirnya datang juga. Susah sekali aku menunggumu. Berjalan keluar dari dunia kecil dalam 3 atau 2 langkah, Harley Ye datang ke puncak gunung dan naik ke paviliun dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, puncak gunung penuh dengan orang, dan ada 2 baris orang berdiri rapi di luar paviliun, yang dengan kultivasi terlemah adalah alam Kongming surga kelima. Harley Ye telah memberi perintah sejak lama bahwa jika keluarga bangsawan Sekte Langit datang, mereka tidak boleh diabaikan, mereka harus diperlakukan dengan sopan, yang juga menjadi penghargaan untuk keluarga bangsawan Sekte Langit. Master Suci, Harley Ye baru saja mendarat, dan kedua barisan orang itu serentak memberi hormat. Tunggu di sini. Harley Ye melambaikan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah ke paviliun, karena dia tahu bahwa negosiasi ini jauh lebih sulit daripada dengan keluarga Su. Keluarga bangsawan Sekte Langit bukanlah keluarga kecil biasa. Saat masuk, Harley Ye melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih, dengan temperamen anggun. Pada saat ini, dia menyesap tehnya dengan santai. Dia melihat lebih dekat, bukankah Hans Ling, yang menempati peringkat ke-51 di daftar Feng Yun dinasti Dacu. Adapun yang satunya, Harley Ye meliriknya dan merasa tangannya gatal. Itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah piton, dengan penampilan yang rapi, wajahnya sangat maskulin seperti pisau, sepasang alis berdiri tegak, dan dia luar biasa kuat. Dia adalah Master Alam Kongming surga ke-9. Tangan Harley Ye gatal karena pria parubaya ini adalah Mozart. Ya, itu adalah Mozart yang menculiknya. Master Suci Sekte Yan Huang, apa kabar? Di sini, Hans Ling sudah berdiri dan membungkukkan tangannya kepada Harley Ye sebagai penghormatan. Berhenti membuatku kesal. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai. Lihat ucapanmu, Master Suci Sekte Yan Huang yang bermartabat, etiket tidak bisa dilupakan. Master Suci Sekte Yan Huang, aku telah banyak menyinggung sebelumnya, mohon Anda memaklumi. Di sini, Mozart tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkukkan tangannya, tetapi dia tersenyum sedikit malu. Dia terlalu ceroboh hari itu, dia mengikat dermawan yang menyelamatkan Stefani, dan membuat kekonyolan besar, tetapi juga karena kecerobohannya sehingga keluarga bangsawan Sekte Langit terhindar dari bencana karena bantuan Harley Ye. Senior jangan hanya bicara, nanti minta tolong bermurah hati. Harley Ye sudah duduk dan menatap keduanya dengan senyum penuh arti. Kalian berdua, berhenti bicara omong kosong, ayo langsung ke intinya. Tidak peduli apakah negosiasi kita berhasil atau tidak, silakan tinggal di Sekte Yan Huang hari ini, izinkan aku menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Mudah itu, Hans Ling menggoyangkan kipas lipat dengan lembut. Dia mungkin pernah mengalami pengalaman Goa Dewa, dan dia menjadi jauh lebih tenang dan terkendali. Penerus keluarga bangsawan Sekte Langit di masa depan ini telah memiliki temperamen sebagai seorang pemimpin.
Kalau tidak menyebutnya negosiasi. Dua pihak yang mengobrol dan tertawa pada saat terakhir menjadi serius saat ini. Perasaan manusia tidak berguna saat negosiasi, dan kedua belah pihak tidak berniat untuk bermain emosional. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan berbelit-belit. Aku harap kalian memaafkan aku jika aku tidak berbicara dengan halus. Harley memandang mereka berdua sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah kalian berdua datang kali ini untuk berbicara dengan Sekte Yan Huang kita mengenai masalah membentuk aliansi atau bergabung dengan Sekte Yan Huang. Itu tergantung ketulusan Sekte Yan Huang. Hans Ling menyesap tehnya. Tapi aku tidak tahu, keluarga bangsawan Sekte Langit bersedia bergabung dengan Sekte Yan Huang dengan syarat apa, katakan saja. Kami akan mencoba untuk memenuhinya. Harley juga menyesap teh, suasananya khusyuk, bahkan Harley tidak berani ceroboh. Hanya ada satu syarat, yaitu Master Suci Sekte Yan Huang menjadi menantu keluarga bangsawan Sekte Langit kami. Puff. Hans Ling baru saja menyelesaikan sebuah kalimat, Harley baru saja menuangkan teh ke mulutnya dan menyemprotkan ke wajah Mozart. Menantu. Harley menggerakkan sudut mulutnya dengan keras, dan wajahnya menjadi sangat takjub dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga bangsawan Sekte Langit akan membuat kondisi seperti itu. Jika ingin keluarga bangsawan Sekte Langit bergabung dengan Sekte Yan Huang, syaratnya adalah ini. Mozart tidak kesal karena Harley menyemprotkannya ke wajahnya, tetapi dengan tenang menyeka wajahnya dan menatap Harley. Entah apa pendapat Master Suci Sekte Yan Huang? Apa pendapatku? Wajah Harley sangat takjub. Ia tidak pernah menyangka bahwa berunding dengan keluarga bangsawan Sekte Langit adalah hal yang sederhana, dan ia selalu berpikir bahwa keluarga bangsawan Sekte Langit akan meminta batu spiritual, metode rahasia dan kekuatan gaib, Bahkan jika itu adalah pembagian wilayah, itu adalah sangat mungkin, tapi dia tidak membayangkan keluarga bangsawan Sekte Langit akan membuat kondisi seperti itu. Jika negosiasi ini diibaratkan dengan sebuah pertempuran, dia tertangkap basah oleh keluarga bangsawan Sekte Langit sejak dia muncul. Aku punya bibi kecil bernama Lucy Chu, yang disegel oleh nenek moyangku 100 tahun yang lalu. Jika Master Suci Sekte Yan Huang setuju, dia akan menjadi orang yang akan kamu nikahi. Melihat ekspresi takjub Harley, Hans Ling menyesap teh lagi. Jika kamu setuju sekarang, kamu akan menjadi paman aku. Mendengar ini, Harley juga tidak bisa tidak menggerakkan sudut mulutnya. Hanya beberapa kata yang diucapkan dalam negosiasi ini, dia akan memiliki keponakan tambahan. Di paviliun kecil, ada keheningan singkat. Wajah Harley masih sangat tidak percaya, mudah diatasi jika mereka ingin batu spiritual, metode rahasia, atau jika ingin memiliki pembagian wilayah. Semua dapat didiskusikan, tetapi masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Benar saja, negosiasi dengan keluarga bangsawan Sekte Langit tidak semudah yang dia kira. Di seberangnya, Hans Ling dan Mozart masih menatap Harley, seolah menunggu jawaban Harley. Ahem. Setelah beberapa lama, Harley terbatuk. Menurutku, keluarga bangsawan Sekte Langit tidak mengikuti rutinitas. Kamu dan aku sama-sama mengerti betul bahwa yang disebut pernikahan politik tidak terlalu masuk akal. Tapi, ini adalah syarat yang diberikan oleh leluhur. Hans Ling mengangkat bahu tak berdaya. Jika kamu ingin keluarga bangsawan Sekte Langit bergabung dengan Sekte Yan Huang, harus memenuhi syarat ini. Apa pendapat Master Suci Sekte Yan Huang? Harley menggosok alisnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa bibimu masih disegel. Setidaknya dia masih disegel. Lalu apakah maksudmu, pernikahan kami? Dia sebagai pengantin wanita bahkan tidak mengetahuinya. Semuanya adalah maksud dari senior Charlie Chu. Harley menatap Hans Ling ragu-ragu.
Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Jadi keluarga bangsawan Sekte Langit begitu yakin bibimu akan menyetujui pernikahan itu. Poin ini leluhurku punya perhitungan sendiri, kuncinya adalah pendapat dari Master Suci Sekte Yan Huang. Hansling menggoyangkan kipas lipat dengan ringan dan tersenyum. Aku penasaran, Harliye tersenyum pada Hansling. Keluarga bangsawan Sekte Langit memiliki begitu banyak wanita seusia denganku, mengapa harus memilih bibimu Lucy Chu untuk menikah denganku dan dia masih disegel? Untuk pertanyaan Harliye, Hansling hanya tersenyum ringan. Kamu dan aku sama-sama mengerti, bagi kultivator, apa yang disebut kesenjangan generasi tidak relevan. Alasan mengapa memilih bibiku untuk menikahi saudara Qin adalah karena orang rata-rata tidak layak untuk garis keturunannya. Dimengerti, Harliye menghela nafas. Tapi tidak tahu apa keputusan Master Suci Sekte Yan Huang. Mozart di samping bertanya. Dari sisi Mozart, Hansling juga ikut melontarkan pandangan. Terlihat dari sorot mata keduanya yang penuh harapan. Sepertinya mereka juga berharap pernikahan yang diatur oleh leluhur Sekte Langit bisa membuat Harliye dan Lucy Chu menikah. Namun, Harliye menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum di bawah tatapan penuh harapan dari keduanya. Melihat ini, Hansling dan Mozart sedikit mengernyit. Terima kasih atas kasih sayang dari Senior Chu, dan juga atas bantuan keluarga bangsawan Sekte Langit. Harliye tersenyum kecil, meskipun aku sangat berharap keluarga bangsawan Sekte Langit akan bergabung dengan Sekte Yan Huang, aku tidak bisa menyetujui pernikahan ini. Apakah Master Suci Sekte Yan Huang berpikir bahwa bibiku tidak cukup baik untukmu? Hansling menatap Harliye. Tentu saja tidak. Harliye buru-buru menggelengkan kepalanya, berdiri sedikit, melihat kehampaan di selatan, dan berkata dengan senyum hangat, di ujung langit sana, seseorang sedang menantiku. Begitu kata-kata ini keluar, Hansling dan Mozart saling memandang, tetapi keduanya sedikit mengernyit. Keduanya tidak bodoh, kalau tidak, mereka tidak akan dikirim untuk bernegosiasi. Meskipun kata-kata Harliye singkat, keduanya dapat mendengarnya dengan jelas. Harliye memiliki wanita idaman. Mozart mungkin tidak memahaminya dengan baik, tetapi Hansling memahaminya dengan baik. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Harliye, dia sangat memahami temperamen Harliye. Begitu dia memutuskan, Raja Surga juga tidak bisa menariknya kembali ucapannya. Di paviliun kecil, karena kata-kata Harliye, keheningan kembali terjadi. Setelah waktu yang lama, Harliye perlahan berbalik dan menatap Hansling dan Mozart dengan nada meminta maaf. Kalian berdua, maafkan aku, mari kita bicara tentang aliansi. Hansling menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada ruang untuk membalikkan keadaan. Harliye tidak setuju dengan syarat yang diajukan oleh keluarga bangsawan Sekte Langit untuk bergabung dengan Sekte Yan Huang, jadi mereka hanya bisa menyelesaikan hal berikutnya untuk membahas persekutuan. Terlihat Hansling mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Harliye. Master Suci Sekte Yan Huang, ini untuk syarat aliansi. Harliye mengambilnya dan perlahan membukanya, dengan lebih dari 20 poin tertulis di atasnya. Benar saja, aliansi dan bergabung dengan Sekte Yan Huang bukanlah konsep yang sama. Jika mereka menikah, itu sama dengan dua keluarga menjadi satu keluarga, dan mereka tidak perlu dipisahkan satu sama lain. Tetapi membentuk aliansi tidak sesederhana membicarakannya. Kepentingan adalah yang paling penting. Harliye memperhatikan dalam diam, sesekali mengerutkan kening. Mungkin itu adalah kondisi yang ditawarkan keluarga bangsawan Sekte Langit yang membuatnya sulit untuk diterima. Entah kapan, Harliye menutup gulungan itu dan menatap Hansling dengan ekspresi datar. Bagian depan, Sekte Yan Huang kami masih bisa menerima, tapi untuk poin yang terakhir ini,
Sekte Yan Huang kami perlu mengirimkan 20 alam Kongming surga ke-9 untuk menjaga keluarga bangsawan Sekte Langit. Ini terlalu menyulitkan kami. Inilah yang diinginkan oleh leluhur. Hans Ling tersenyum kecil. Harley Ye tersenyum, karena itu masalahnya, maka aku juga akan berbicara tentang kondisi Sekte Yan Huang kami. Ini negosiasi, Master Suci Sekte Yan Huang katakan saja, tidak masalah. Hanya ada satu syarat dari Sekte Yan Huang, keluarga bangsawan Sekte Langit pindah ke Sekte Yan Huang. Saat itu, Sekte Yan Huang kami akan membuat gunung spiritual, entah formasi batasan wilayah dan formasi lainnya, semuanya akan dibuat oleh kami. Mendengar kondisi Harley Ye, Hans Ling dan Mozart kembali berpandangan dan sedikit mengernyit. Pemindahan keluarga. Apa perbedaan antara ini dengan bergabung dengan Sekte Yan Huang? Harus mengatakan bahwa kondisi yang ditawarkan Harley Ye membuat mereka sulit melakukannya. Bagaimana menurut kalian berdua? Harley Ye menyesap teh dan tersenyum pada mereka berdua. Kondisi ini di luar jangkauan keputusan kami. Akhirnya Hans Ling merenung, kita tidak punya kekuatan sebesar itu, mau diterima atau tidak, kita hanya bisa mendengarkan maksud dari leluhur. Jadi, kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menyampaikan kabar ini. Kata-kata Master Suci Sekte Yan Huang terlalu serius. Hans Ling dan Mozart sudah berdiri satu demi satu dan membungkukkan tangan mereka kepada Harley Ye. Jadi, kami berdua akan kembali, tidak peduli apa keputusan yang dibuat oleh leluhur, mohon Master Suci Sekte Yan Huang memaklumi. Itu tentu saja. Harley Ye tersenyum. Bersambung.